Masih di dalam kajian kita mengenai perjalanan Sadah Bani Alawi, tepatnya di dalam kitab Manhajus Sawi, syarah daripada usul tariqah Sadah Bani Alawi, dan alhamdulillah sudah banyak yang telah kita ambil bersama, kita kaji bersama, dan kita akan telah kita memasuki di bab yang ketujuh yang menjelaskan kepada kita kalau ingin tahu kriteria, kalau ingin tahu sifat daripada ulama akhirat dengan ulama dunia, maka di sini pun dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Da'i ila Allah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit di dalam fasal yang kita ambil atau di bab yang ketujuh tentang sifat ulama akhirat. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sair salihin fid darain amin, ila an qala wa 'an al-Fudail bin Iyad rahimahullah qala كان الإمام أبو حنيفة مشهورا بالورع معروفا بالإفضال صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار كثير الصمت قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال أو حرام وكان هاربا من السلطان. ومن شدة ورعه أنه كان لا يجلس في ظل جدار غريمه ويقول كل قرض جر نفعا فهو ربا وكان ديدانه الدلالة على الحق إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Para hadirin muliakan oleh Allah, sifat ulama akhirat di antaranya sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Beliau berkata, Al-Imam Abi Hanifah, yang kita kenal Imam Abi Hanifah, seorang alim sahibul madhab Hanafiyah, yang kita kenal dengan madhab Hanafi. Imam Abi Hanifah ini masyhuran bil wara', beliau sangat terkenal sekali di dalam perjalanannya, di dalam kehidupannya itu selalu sangat berhati-hati dengan perkara yang halal dan haram. Sangat berhati-hati sekali di dalam memberikan fatwa, sangat berhati-hati sekali di dalam menjalani kehidupannya di alam dunia, sampai beliau itu terkenal ahli wara', orang yang sangat wara'. Begitu juga orang yang mempunyai banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang yang sabur, sangat sabar, sangat sabar sekali di dalam mengajarkan ilmu Allah dan Rasulnya. Di siang hari, di malam hari, bahkan beliau adalah seorang yang kathir as-samat, di dalam kehidupannya banyak diam, galil al-kalam, sedikit sekali berbicaranya, sampai nanti datang kepada beliau masalah tentang perkara halal dan haram, dan beliau adalah seorang yang selalu lari dari seorang raja, tidak suka mendekat dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan, akan tetapi selalu lari dari para raja, hariban minas sultan. Di sini diberi contoh tentang dahsyatnya sifat wara yang ada di dalam Imam Abi Hanifah. Beliau Sayyidina Abu Hanifah min shiddati wara'ihi annahu kana la yajlis fi dhil jidar gharimih, sampai-sampai beliau itu tidak mau berteduh di bayangan tembok orang yang punya utang dengan beliau. Berteduh di bayangan tembok orang yang punya utang dengan beliau, beliau nggak mau. Hanya berteduh. Kalau kita mau kiaskan zaman sekarang, jangankan sekarang berteduh,
riba diambil. Jangankan berteduh, riba aja diambil. Tamam. Diutangi berapa, bayarnya harus berapa. Ini Imam Abu Hanifah berteduh ditembak orang yang punya utang dengan beliau nggak mau, saking waroknya, saking berhati-hatinya, karena takut masuk ke dalam penjelasan atau kaidah yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang kita ambil manfaat darinya masuk ke dalam golongan riba. Ada orang punya utang dengan kita, kemudian kita manfaatkan mereka karena sebab utangnya. Nanti kan punya utang sama saya, ayo tolong dong. Itu orang-orang semacam itu enggak. Ya huruf min hadza, lari dengan, jangankan menyuruhnya, berteduh. Kan kadang orang kalau istilahnya merasa berbuat baik dengan orang, jadi seakan-akan meminta balasan atau meminta budi yang sudah dilakukan olehnya. Tamam, perkara baik untuk dia ambil keuntungannya. Tetap bayarannya harus dibayar dan dia mengharapkan imbalan, entah itu dari tenaga, tamam, ataupun dari hartanya. Kullu qardin jarra naf'u fahuwa riba. Kullu naf'in jarra naf'an fahuwa riba. Tapi beliau menjauh dari perkara itu saking hati-hatinya. Ini ulama akhirat begini. Ini orang alim yang semacam ini yang takut terjerumus masuk ke dalam perkara riba, ke haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai beliau lebih baik tidak berteduh. Mungkin pada waktu itu beliau butuh untuk berteduh, tapi karena ingat bayangan dari tembok tersebut adalah orang yang mempunyai utang dengannya, lebih baik beliau menyingkir supaya tidak terjerumus di dalam perkara mengambil kemanfaatan dari orang yang mempunyai utang darinya, karena itu tergolong riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu ulama akhirat begitu. Orang-orang alim pingin tahu kriteria ulama akhirat, syuf di antaranya. Harib min sultan. Tamam, tidak memanfaatkan orang, tidak merasa. Masih ingat cerita dahulu pernah kita sampaikan, orang alim sampai ingin ikhlasnya. Di antara sifat hati-hati beliau, ada seorang syekh, orang alim, santrinya banyak sekali. Waktu itu kejeblos, masuk ke kali gitu, kayak kali kecil, masuk kejeblos. Orang-orang mau nolong dia orang alim, di zamannya terkenal, orang dikenal, ma'ruf, dikenal. Jadi orang lihat, oh Syekh Fulan kejeblos itu masuk ke kali, mau ditolong sama orang-orang. Dia teriak, yang pernah belajar sama saya jangan nolong, yang pernah belajar sama saya jangan nolong, sampai segitunya. Ini dahsyatnya orang-orang dahulu. Tamam, orang-orang yang betul-betul ingin berusaha amalannya hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa ente sudah saya ajar, ente sudah saya saya didik, ente sudah saya bantu, saya sudah ulurkan pertolongan, sekarang saya butuh pertolongan, tolong saya. Enggak, malahan beliau teriak, yang pernah belajar sama saya jangan nolong. Saking berhati-hatinya ingin amalannya tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kiaskan ya, ulama-ulama terdahulu bagaimana keadaannya. Tamam, nasallallahu as-salamah. Tayyib. Wa min syidda laysa wa yaqul kullu qarna wa kana daydanuhu dilala 'ala al-haqq. Waktunya dihabiskan untuk menyampaikan perkara yang hak. Khalas, Imam Abu Hanifah tidak ada waktu lain kecuali
waktunya dihabiskan, wa kana daidanuh, sudah kehidupannya dilala 'alal haq, menyampaikan kepada umat Rasulullah tentang perkara yang hak. Radhiyallahu taala anhu arda. Sampai pernah suatu saat hukiya anhu du'iya lil qada, pernah beliau itu mau dihakimi, pernah suatu saat di zamannya mau dihakimi. Beliau orang alim, seorang saleh, ahli wara', seorang wali. Famtana', beliau enggak mau. Faduriba fi dzalika bisyat, sampai dipukul sama algojonya, algojo hakimnya, sampai dipukul, sampai akhirnya dimasukkan ke penjara. Wa mata fil habs, dan beliau rela tinggal di penjara dan meninggal di penjara. Walamma sami'a isfaqul musyfiqin, waktu terdengar bahwasanya orang-orang yang menyayangkan tentang perilaku Abi Hanifah, kenapa kok beliau sampai rela dipukul, sampai rela masuk ke dalam penjara dan yang lainnya. Yaqulun wa hum yaqulun madza alaih law waliya wattaqa hadha siyat. Coba Imam Abi Hanifah cari kelak, tahu kelak ya, berikan hilah, beri ke jalan keluar, jangan masuk ke penjara, mau dipukul mau, coba cari mengelak begitu, gimana caranya? Ittaqa, meskipun dengan sesuatu yang tidak diharamkan. Kalau diharamkan sudah nggak mungkin. Bagaimana caranya untuk coba mengkelak? Tamam. Gal, beliau berkata, siyatud dunya wala siyatul akhirah. Ngelak supaya tidak dipukul. Kata beliau, mau mengelak dengan pukulan dunia atau pukulan akhirat? Mau dipukul di dunia atau dipukul di akhirat, nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih biarkan meninggal, biarkan terbunuh, biarkan tapi jangan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah azabnya. Ini orang-orang ulama akhirat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Taib, sampai-sampai dikatakan oleh Imam Asim, law wuzina aqlu Abi Hanifah. Lihat kata-kata ini ya. Ini orang-orang saleh, orang-orang alim berkata kan akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah, bukan sekedar ucapan diucapkan begitu saja sewenang-wenang. Apa yang dikatakan oleh Imam Asim? Law wuzina aqlu Abi Hanifah, kalau akalnya Imam Abi Hanifah ditimbang bi'aqli nisfi ahli al-ard, separohnya lagi, timbangan satunya akalnya separuh penduduk dunia. Timbangan satunya akal Imam Abi Hanifah, timbangan satunya itu separuh akal penduduk dunia ditimbang semuanya. La rajaha bihim, maka akal Imam Abi Hanifah bakal lebih memberatkan akal separuh para penduduk dunia. Betul, beliau lebih memilih akhirat. Beliau lebih memilih misalkan hidup di alam dunia, tamam, dengan seutuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah, beliau tidak berani mengkelak yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Lebih baik di penjara di alam dunianya daripada di alam akhiratnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama-ulama akhirat yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Imam Abi Hanifah bagaimana? Ini sifatnya ulama akhirat begini. Disampaikan oleh Sayyidina Zafir bin Sulaiman, beliau berkata, kana Abu Hanifah yuhyil lail bi raka'ah. Imam Abi Hanifah itu menghidupkan malam-malamnya dengan satu rakaat, fihal Quran, yaqra'u fihal Quran. Satu rakaat menghabiskan Al-Quran 30 juz. Tamam. Yuhyil lail bi raka'ah yaqra' fiha al-Qur'an. Menghabiskan malam-malamnya itu dengan membaca Al-Qur'an. Khalas, malamnya berdiri satu rakaat baca Al-Qur'an dihabiskan.
Ini haluhum, ini keadaan mereka, orang-orang panutan kita. Tamam, keadaan orang-orang yang sudah mungkin di zaman ini bakal orang katakan itu hanya dongeng. Wala. Itu cerita dongeng. Mungkin zaman sekarang orang-orang kita, sebagian dari kita tidak mempercayainya. Mana ada orang baca Al-Quran, mana ada berdiri dari habis isya sampai subuh, sampai sebelum subuh, yaqra'ul Quran, sajid lillah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang zaman sekarang bakal mengatakan itu hanya cerita saja, dongeng, enggak ada. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat setiap malam. Zaman sekarang bakal dikatakan dong itu cerita. Mana ada orang bisa melakukan salat 1000 rakaat setiap malamnya, salat sunnah. Belum beliau keliling membawa gandum. Itu ulama-ulama akhirat, setiap malam keliling bawa gandum untuk 200 rumah kaum fuqara wa masakin Madinah. Bawa sendiri dipikul. Enggak ada yang tahu orang ahli Madinah. Siapa yang memberikan makanan itu, gandum tersebut setiap malam. Pokoknya mereka kalau pagi buka pintu sudah ada gandum. Gandum itu makanan pokok mereka. Kayak sekarang beras, daerah kita sudah ada beras. Beliau pikul 200 rumah fuqara Madinah. Ya Allah. Pernah kita jumpai ulama kita sama-sama itu? Ini ulama tamam, orang-orang yang ya Allah sudah kehidupannya Allah. Kehidupannya betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ditahunya dari mana Imam Ali Zainal Abidin itu? Waktu meninggal dunia dimandiin, sininya membekas hitam karena bekas pikulan. Dan setelah itu tidak ada lagi orang yang membagikan gandum setelah Imam Ali Zainal Abidin meninggal. Sehingga orang-orang tahu yang membagikan gandum itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Nanti di padang mahsyar, di alam nanti ada seruan menyeru, liyagum Zainal Abidin. Bangunlah orang yang ahli ibadah. Enggak ada yang berdiri kecuali Imam Ali Zainal Abidin yang setiap malamnya salat 1000 rakaat kepada Allah. Tamam, setiap malamnya salat 1000 rakaat. Adapun kita qobliyah ba'diyah aja kadang kita tinggalkan. Duha kadang kita tinggalkan. Tamam, ini beliau di malam harinya salat sunnah mutlaknya. Bukan qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah ma yatruk, tidak ditinggalkan. La har wala bard. Tidak panas, tidak dingin, tidak ditinggalkan oleh beliau. Wa an Asad bin Amr qal qama Abu Hanifah al-lail bi hadhihi al-ayah. Kata Sayyidina Asad bin Amr, qal, beliau berkata, qama Abu Hanifah, Sayyidina Abu Hanifah di malam harinya itu menghabiskan waktunya sewaktu membaca ayat Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang, yukarrir, balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar, balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar, balis sa'atu maw'iduhum. Waktu peperangan Badar ya, peperangan Badar. Tamam. Nabi Muhammad sudah memberitahu kepada sahabatnya bahwasanya kaum kufar bakal kalah. Tamam, bakal kalah. Sehingga setelah itu ayat terusannya balis sa'atu mau'iduhum, dan sa'ah nanti di hari akhir, hari kiamat, mau'iduhum nanti waktu pembalasan bagi mereka orang-orang kufar. Was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat nanti adha, lebih dahsyat lagi. Kalau mereka kalah di alam dunia, meninggal, mereka hina di alam dunia orang-orang kufar, nanti di alam akhirat adha wa amar, lebih dahsyat mereka akan dapat di dalam akhirat. Diulang-ulang sama Imam Abi Hanifah, yuraddiduha wa yabki, menangis di malam harinya, balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar, terus diulangi, diresapi sama beliau. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, bagaimana keadaan beliau waktu mendengarkan hadis Nabi Muhammad terakhir
seorang hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir keluar dari neraka, yang bernama Juhainah. Ala ma adzun namanya Juhainah. Kata Sayyidina Umar setelah mendengarkan hadis itu mengenai Juhainah, terakhir orang yang bakal dikeluarkan dari api neraka. Beliau berkata, coba nama saya Juhainah. Artinya sudah pasti nas hadis Nabi Muhammad bakal keluar dari neraka. Siapa Sayyidina Umar? Yang sudah madmun, sudah dijamin. Minal asyara mubasyirin bil jannah, 10 yang diberi kabar gembira oleh Nabi masuk ke dalam sorga. Masih beliau berpendapat semacam itu. Coba nama saya Juhainah. Faham maksudnya? Coba nama saya Juhainah, artinya pasti akan dikeluarkan dari neraka. Yang berkata siapa? Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq, yang mana syaitan aja yafruq min dhilli Umar, syaitan lari dari bayangan Sayyidina Umar, takut. Nafasnya bisa membakar syaitan. Takut. Beliau berkata, coba nama saya Juhainah. Kira-kira pernah kebayang enggak kita? Pernah kebayang apa sudah pasti masuk ke dalam surga kita ini? Sampai rasa takut pun tidak menghampiri kita. Sebulan rasa takut tidak ada kepada Allah. Rasa takut sama Allah enggak ada. Jadi yang namanya hidup dikirain hidup khalas, hidup begini saja hidup. Ya waktunya mati-mati. Sebagian dari hamba Allah perasaannya atau prasangkanya hidup di alam dunia hanya semacam itu saja. Ya hidup ya sudah, sekarang hidup ini dinikmati, ini hidup sudah. Cari fasilitas yang lainnya. Nanti kalau sudah mati ya mati. Apa bedanya maaf sama para binatang? Kita tidak ada ucapan yang diucapkan oleh kita, tidak ada perilaku yang kita lakukan kecuali kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib Abdullah sering mengulanginya. Apalagi ayat yang sering diulangi oleh beliau rahimahullah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit apapun seperti dzarrah, debu, ambil pasir lempar. Itu debu yang terbang, satu debunya atau agel atau lebih sedikit dari itu. Dzarrah. Perkara baik dan jelek apapun yang kita lakukan bakal dibales sama Allah. Sering sekali kita dengar dari Habib Abdullah rahimahullah taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Akan dijumpai, akan dibalas oleh Allah. Akan dibalas, tidak ada yang disembunyikan. Artinya tidak ada yang terlewati dari Ragib Atid dimanapun kita berada. Ragib Atid selalu dalam keadaan jahizin, selalu dalam keadaan siap beliau untuk mencatat amalia hamba. Tidak ada yang tersisa. Ente mau melakukan perilaku tersebut, perilaku baik di masjid, di musalla, di rumah, di luar, Ragib Atid ada. Ragib catat. Mau wal'iyadzubillah melakukan perkara jelek di rumah, di mana tempat tersembunyi ramai, Atid siap. Enggak ada yang tersembunyi. Artinya tidak ada yang tersisa. Semuanya akan dicatat oleh mereka, karena itu tugas yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syufa ulama akhirat begitu keadaannya. Tamam. Mengulangi ayat Allah Imam Abi Hanifah di malam harinya sambil menangis terus diulangi. Balis sa'atu mau'iduhum. Mereka takut sambil membaca, sambil meresapi, takut yang disebutkan adab-adab Allah. Ya takut, bagaimana enggak takut? Takut masuk ke dalamnya. Balis sa'atu mau'iduhum. Siapa yang merasa aman dari adab Allah? Siapa yang merasa khalas, saya sekarang ini zikir terus, saya itu setiap waktu masuk ke masjid, musalla, ke pondok, ke madrasah, jadi saya pasti masuk ke dalam surga. Man yadhman, siapa yang menjamin engkau masuk ke dalam surga? Betul, amal ibadah tersebut menyebabkan engkau kalau terus begitu, menyebabkan engkau insyaallah masuk ke dalam surga. Tapi siapa yang menjamin mau masuk ke dalam surga? Enggak tahu akhir hayat kita menjadi apa.
Tamam, sehingga orang-orang saleh takut kalau diingatkan hari akhirnya, penghujung mereka itu mereka takut. Makanya betul-betul mereka mengharap, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Minta husnul khatimah. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Terus diulangi sambil meneteskan air matanya Imam Abi Hanifah, menangis, diulang terus. Tamam, diulangi, meresapi maknanya. Betul-betul diagungkan, betul-betul rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Ini kriteria atau sifat mereka orang-orang ulama akhirat. Wa kana Imam Malik bin Anas rahimahullah dza wagar wa khasyah. Ini Imam Malik, kita akan cerita gurunya Imam Syafi'i. Ini ulama akhirat juga. Beliau itu orang yang mempunyai rasa takut, nampak di raut wajahnya, di dalam perilakunya. Orangnya wagar, orangnya mempunyai sifat wagar. Mubaligan fi ta'zimi ilmi din. Beliau itu sangat-sangat sekali mengagungkan ilmu agama. Sampai pernah suatu saat kathir al-adab, taugir li Rasulillah, adab yang sangat dahsyat sekali ada di dalam Imam Malik, dan beliau sangat sekali mengagungkan, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan di sini, qala Ibn Mubarak, dikatakan oleh Imam Ibn Mubarak, kuntu 'inda Malik wa huwa yuhaddithuna. Pernah suatu saat kami ini hadir di majlisnya Imam Malik. Imam Malik menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik itu kalau ditanya hadis itu enggak langsung jawab. Ini saking mengagungkan Nabi Muhammadnya, mengagungkan Nabi, hadis Nabi Muhammad. Kalau ditanya hadis, orangnya suruh nunggu, masuk ke dalam mandi. Ini mau menyampaikan satu hadis. Tanya hadis, sebentar. Masuk, mandi, pakai pakaian yang paling bagus, duduk di tempat yang tinggi, pakai wangian yang wangi sekali. Setelah itu menyampaikan hadis Nabi Muhammad. Tamam, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Mubarak berkata, pernah suatu saat saya di hadapan Imam Malik. Fala dagadhu agrab 16 marrah. Pada waktu itu, sewaktu menyampaikan hadis, Imam Malik digigit kalajengking 16 sengatan kalajengking. 16 kali disengat. Kita kalau lagi sholat, depannya ada semut rangrang, belum digigit sudah minggir. Wala. Apalagi digigit, kita injak semutnya. Betul? Ini keadaan kita. Lihat bagaimana keadaan orang yang mengagungkan Rasulullah, apalagi mengagungkan Allah. Disengat 6 ini, ya Allah, enggak tahu ini cerita di zaman sekarang ini yang semacam ini kita anggap dongeng, cerita atau bohong, fiktif atau yang lain. Dianggap oleh orang-orang zaman sekarang kira-kira apa? Kalajengking menggigitnya 16 sengatan. 16 sengatan disengat sama kalajengking. Beliau tidak mau merubah keadaan posisi duduknya. Terus disampaikan hadis Nabi Muhammad dengan seutuhnya. 16 marwah wa yataghayyar launu, sampai jasmaninya itu berubah, warna jasmani, ya sakit, kaif kalajengking. 16 kali lagi sampai jasmaninya berubah, warna jasmaninya berubah. Yasfar, sampai menguning. Wala yaqta hadis Rasulullah, tidak memutus hadis Nabi Muhammad. Falamma faragal majlis, kan para hadirinnya lihat kok Imam Malik semacam ini, wajahnya, raut wajahnya berubah, mungkin memerah dan yang menguning. Akhirnya setelah majlis ditanya, "Gali Aba Abdullah, wahai ayahnya Abdullah, ya Imam Malik, laqad ra'aitu minkum al-yawm ajaba, hari ini saya melihat engkau ini sesuatu yang menganehkan, aneh sekali." Qal na'am, kata Imam Malik, betul. Innama sabartu, sesungguhnya saya sabar
ijlalan li hadits Rasulillah. Saya sabar karena untuk mengagungkan hadis Nabi Muhammad. Saya disengat kalajengking 16 sengatan, saya sabar untuk menyampaikan hadis baginda Nabi besar Muhammad. Ulama akhirat, kalau zaman sekarang hadis Nabi Muhammad ya oleh sebagian yang mengemban ilmu, nasallallahu salamah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang semacam itu. Tamam. Bukan hanya kita tidak mengagungkan, bahkan kita merubah makna yang harus dibawa kemana, kita bawa kemana. Yang sudah jelas haramnya kita rubah bagaimana caranya, kita kelak untuk halal. Yang halal bagaimana untuk diharamkan. Ini sebagian orang yang mengemban ilmu di akhir zaman. Makanya yang ditakutkan oleh Nabi, inna ma akhwafu alaikum, adalah yang kami takutkan atas kalian ulama di akhir zaman adalah ulama yang jahat. Tamam. Orang taunya orang alim bawa ilmu, kenaan yang dikenakan kenaan orang alim, tapi membawa umat Nabi Muhammad ke dalam kesesatan. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik selalu, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.